Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'du. Ikhwati a'azzani Allah wa iyyakum. Kita lanjutkan membaca kitab Ar-Rahiqul Makhtum. Fadhal ya akhi fillah. Fasal nuzulul matar fil badar. Bismillah. Berkata penulis rahimahullah ta'ala, hujan turun. Pada malam itu Allah menurunkan sebuah hujan. Hujan ini bagi kaum musyrikin terasa sangat lebat, sehingga mencegah mereka untuk maju. Sementara bagi kaum muslimin terasa bagaikan gerimis yang dapat mensucikan mereka, menghilangkan gangguan syaitan pada diri mereka, mudah untuk menapaki bumi, mengeraskan kepasiran, memantapkan langkah, menyiapkan posisi dan menambah hati mereka. 6. Ikhwati a'azzallahu ketika terjadi waktu hampir bertempurnya pasukan kaum muslimin dengan orang-orang musyrik, ada beberapa kejadian yang menarik pada saat itu. Salah satunya nuzulul matar, turunnya hujan di sekitar Badar. Dan kita mengetahui hujan adalah rahmat bagi orang-orang yang beriman. Wa nazzalna minas sama'i ma'an tahura, kami turunkan dari langit itu air yang suci dan mensucikan. Dan hujan merupakan karunia Allah azza wa jalla. Wa anzalallahu azza wa jalla fi tilkal lailah mataran wahidan. Dan pada saat kaum muslimin ada di Badar, takdir Allah hujan ketika itu turun lebat. Fakana al musyrikina wabilan syadidan, tapi seolah-olah hujan ini menjadi hujan yang sangat amat lebat, sangat amat deras, dan menjadi penghalang bagi mereka. Mana'ahum minat taqaddam, sehingga pasukan mereka itu sulit untuk mengambil dan menentukan posisi terbaik di medan Badar. Mereka nggak bisa maju. Faedah yang bisa kita ambil, Allah menurunkan pertolongan bagi orang yang dikehendaki dengan cara yang Ia mau. Dan Allah Maha berbuat apa yang Ia mau. Fa'alul lima yurid. Dan Allah wa huwa ala kulli syai'in qadir. Atas segala sesuatu Dia Maha berkuasa. Wa kana 'alal muslimina qallan tuhurihim bihi wa adhaba anhum rijsus syaitan. Tapi justru hujan yang turun bagi orang beriman ini pensuci bagi mereka, menyegarkan semangat mereka, menghilangkan bisikan-bisikan najis yang datang dari syaitan. Ya, ketika suasana perang, wajar terbersit dalam hati setiap orang itu bagaimana kalau nanti mereka dikalahkan, jumlah pasukan yang begitu besar ada di hadapannya. Mereka khawatir bagaimana dengan Rasul nanti bila dikepung oleh musuh. Tapi begitu hujan ini turun, hati mereka menjadi tenang. Allah tenangkan jiwa mereka, Allah hilangkan bisikan-bisikan syaitan. Wa wata'a bil ard, dan bagi orang beriman, hujan ini justru menjadikan sebab tanah pasir yang susah ditempuh bagi orang yang melewati perjalanan menjadi mengeras, mudah ditapaki. Wasala babi ramal, jadi langkah kakinya lebih kokoh. Wasabatal aqdam wa mahada bil manzal, dan posisinya juga semakin terang dan jelas. Warabata bihi qulubuhum warabita bi qulubuhum, dan hati mereka disatukan, semakin mantap, semakin yakin bahwa ini adalah tanda kemenangan dari Allah Subhanahu wa taala. Sebelum saya lanjutkan kisah ini, ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan. Ikhwah billah, hujan itu rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Tapi ketika
zaman fitnah terjadi, ketika kiamat sudah mulai dekat, di antara tanda kiamat itu curah hujannya besar, tapi keberkahannya dihilangkan. Kalau pada masa dahulu hujan turun itu ditunggu oleh manusia, sampai datang lelaki kepada Nabi dan berkata, "Wahai Rasulullah, musim paceklik, panen gagal, ternak tidak mengeluarkan susu, anak-anak kami kelaparan. Doa kepada Allah agar Allah turunkan hujan." Lalu Nabi berdoa, Allah turunkan hujan selama 1 Jumat, dari Jumat ke Jumat. Datang lagi orang itu kepada Nabi dan berkata, airnya kebanyakan, susah untuk ditanam, maka berdoalah kepada Allah agar hujan dihentikan. Lalu Nabi berdoa, hujan itu dipindahkan ke bukit-bukit, tidak ke lembah-lembah. Yang kita ingin ambil faedah, hujan itu dinantikan pada masa dahulu. Dan beberapa kali dalam peperangan, Rasulullah SAW bersama para sahabat, Allah turunkan hujan untuk menenangkan hati mereka. Yang pertama tadi di perang Badar, dan yang kedua pada perang apa, ikhwan? Tabuk. Dan pada perang Tabuk ini perang yang besar, sampai hukumnya fardu ain ketika itu. Dan yang menakjubkan kita di perang Tabuk itu hampir mirip dengan perang Badar dari sisi apa? Kondisi perekonomian. Cuma di perang Tabuk itu lebih parah. Kaum muslimin lebih sangat amat tertekan, pacekliknya luar biasa, sampai Ka'ab bin Malik menceritakan kisah perang Tabuk tentang beliau tidak hadir. Teman-temannya bercerita tentang kisah perang Tabuk kepada beliau. Pasukan kaum muslimin itu bekal yang mereka bawa 1 hari makan 1 butir kurma dibagi 2. Jadi pasukan kaum muslimin itu cuma makan 1 butir kurma per 2 orang. Jadi bagi 2 dari sekian banyak pasukan kaum muslimin. Dan sesampai di Tabuk, mereka seperti orang yang sangat kehausan karena kehabisan bekal. Apa air minum tidak ada. Sampai ada di antara sebagian para sahabat itu menyembelih kuda atau menyembelih onta, kambing, di mana sebagian darahnya diminum oleh binatang yang lainnya supaya kambing dan onta itu mengeluarkan susu. Mereka berharap demikian. Tapi itu tidak terjadi dengan izin Allah. Maka Abu Bakar minta kepada Nabi SAW untuk berdoa supaya hujan diturunkan. Kata Abu Bakar As-Siddiq, bukankah Allah memiliki janji atasmu yang jika engkau meminta tentang kebaikan tidak akan ditolak? Maksudnya Abu Bakar doa sama Allah biar turun hujan. Kata Nabi, apakah itu yang engkau inginkan? Kata Abu Bakar, itu yang kami inginkan. Lalu Nabi mengangkat tangannya ke atas, lebih tinggi daripada kepala. Dan tangannya dihadapkan, dalam satu riwayat tangannya menghadap ke langit. Dalam riwayat yang lainnya, karena ini doa minta turun hujan kawan? Maka telapak tangannya ke depan, seperti ini, ke arah wajahnya. Maka beliau mengucapkan, Allahumma aghisna. Ya Allah, turunkanlah hujan atas kami. Turunkanlah hujan atas kami. Kata Ka'ab bin Malik menceritakan dari para sahabat yang menyaksikan perang Tabuk, karena pada saat itu Ka'ab tidak ikut perang Tabuk. Mereka menyaksikan awan itu bergumpal-gumpal, warnanya hitam, lalu turun hujan. Tapi yang menakjubkan, kata para sahabat, hujan itu cuma turun di sekeliling kaum mukminin. Jadi kalau ini medan perang Tabuk, di sini posisi kaum muslimin, di sini posisi orang-orang musyrik, hujan itu cuma di sekelilingnya orang mukmin aja. Begitu orang mukmin keluar dari barisannya, udah enggak hujan lagi. Dan ini tanda-tanda kekuasaannya siapa? Allah. Ini mukjizat yang Allah berikan buat Nabi. Itu bukti bahwa hujan itu punya manfaat yang banyak. Setidaknya di antara manfaatnya mendatangkan ketenangan hati orang beriman. Dan sampai hari ini orang beriman ketika hujan itu turun jiwanya tenang. Berarti nasihat. Bukan sifat orang beriman mencela hujan. Termasuk dalam keumuman riwayat yang Nabi katakan, la tasubbud dahra. Jangan engkau mencela masa.
Ini baik itu hujan, baik itu panas, baik itu siang maupun itu malam. Innallaha huwad dahr. Karena Allah lah zat yang menguasai masa. Allah berfirman dalam hadis qudsi, uqallibul laila wan nahar. Akulah zat yang membolak-balikan siang dan malam. Yang menurunkan hujan Allah Subhanahu wa taala. Dan hujan dari sejak dulu sampai sekarang bisa menjadi sebab membedakan orang itu punya iman yang benar atau tidak. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, di antara umatku di pagi hari ada yang beriman kepada Allah dan ada yang kufur kepada Allah. Yang beriman kepada Allah yang ia berkata mutirna bifadlillah. Allah dengan karunia-Nya telah memberikan hujan kepada kami. Adapun yang kufur kepada Allah, mutirna bil kawakib. Kami ini dihujan karena malam tadi muncul bintang ini dan bintang itu. Kan ini ucapan apa? Syirik. Tapi yang hari ini mungkin dia tidak mengatakan demikian. Yang ada mencela hujan. Enggak boleh ya, enggak boleh mencela apa? Hujan. Dulu kaum muslimin di zaman Nabi hujan turun sangat senang dan bahagia. Tapi sekarang antum lihat. Terutama kalau orang kerjanya di pasar, pedagang ya. Antum pernah di pasar toh? Kalau musim hujan coba lihat, kebanyakan pedagang mencela apa? Hujan. Dia pikir kalau hujan turun rezeki enggak ada. Ini satu bentuk kekufuran, artinya kufur nikmat, bukan kufur yang besar, kufur nikmat. Kisah tentang perang Badar diturunkannya hujan membuktikan bahwa hujan itu tanda-tanda pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang-orangnya beriman kepada Allah. Baik, Iqra ya akhirnya. Pasukan Islam merebut posisi strategis militer. Rasulullah SAW bergerak bersama para tentaranya mendahului kaum musyrikin untuk menguasai mata air Badar dan menghalangi mereka dari usaha menguasainya. Maka beliau mengambil posisi di Asya yang merupakan sumber air paling rendah dari sumber-sumber air Badar. Di sini Al-Hafidh bin Al-Mundhir sebagai ahli militer berdiri seraya berkata, "Ya Rasulullah, bagaimana pendapatmu? Apakah ini posisi yang ditentukan Allah untukmu sehingga kita tidak boleh maju ataupun mundur, ataukah hanya suatu pendapat, perang dan tipu daya?" Maka beliau menjawab, "Ini hanya sekedar pendapat, bagian dari strategi perang dan tipu dayanya." Maka dia berkata lagi, "Wahai Rasulullah, jika demikian, ini bukanlah posisi yang tepat. Karenanya, bangkitlah bersama orang-orang hingga kita mendatangi sumber air yang paling dekat dari posisi pasukan Quraisy, lalu kita menempatinya dan merusak sumur-sumur yang ada di belakangnya. Kemudian kita membuat telaga dan mengisinya dengan air. Kemudian memerangi mereka. Dengan begitu, kita bisa minum sementara mereka tidak bisa melakukannya." Rasulullah SAW bersabda, "Engkau telah memberikan pendapat yang tepat." Maka Rasulullah SAW berangkat bersama pasukannya hingga tiba di sumber air paling dekat dengan posisi musuh. Nah, ini al-jaisul islami sabiqu ila hamil marakisil askariyah. Ini awal mulai peperangan, maka Rasul bersama pasukannya mulai memperhatikan medan Badar dan mulai mengatur strategi di dalam perang. Ingat ikhwan, innal harba kaidun. Perang itu merupakan tipu daya. Jadi membutuhkan apa? Strategi yang baik. Di sini maka sebagian orang dilebihkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagian yang lain kejelian di dalam membangun strategi perang. Sebagaimana dimaklumi, salah satu perbekalan perang yang paling penting adalah air. Ketika Rasul bergerak bersama dengan pasukannya, tujuannya Rasul mendahului medan Badar yang paling strategis. Walaupun mereka tahu pasukan musyrikin sudah dekat dengan Badar. Fikir Nabi, air yang paling banyak itu adalah yang di lembah. Sahih? Jadi ada sumber mata airnya itu di agak tinggi tempatnya, bukit. Dan di daerah lembah, ikhwati azan wa iyyakum, agak jauh dari apa? Posisi lembah itu airnya banyak. Airnya banyak, tetapi bukan sumber air. Nah, Rasulullah SAW mengambil posisi tempat itu.
Rasulullah mengambil posisi tempat tersebut. Kemudian di antara para sahabat ada yang ahli dalam strategi perang, terutama suku Khazraj dan Aus. Ini orang-orang yang pintar perang karena memang dahulu semasa jahiliyah kerjanya apa? Perang. Dua golongan ini semasa mereka belum mengenal Islam, ya kalau enggak didahului oleh Aus, didahului sama Khazraj. Maka salah seorang sahabat yang bernama Al-Habbab bin Al-Mundhir, yakni beliau salah seorang yang piawai di dalam memimpin pasukan-pasukan kecil di medan perang. Beliau bertanya, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ara'aita hadzal manzil aw manzal? Manzalan anzalaka Allah laisa lana an nataqaddama wa la nata'akhir anhu." Posisi yang engkau ambil ini posisi yang berdasarkan Allah mewahyukan kepadamu begini, atau ini baru sebuah pendapat? Artinya, ia mengatakan kalau ini wahyu Allah, perintah Allah untuk mengatakan kamu dalam posisi ini, artinya kami tidak boleh maju, tidak boleh mundur, tidak boleh ke kanan, tidak boleh ke kiri, tidak boleh berpindah lagi tempat. Berarti para sahabat faham sesuatu yang telah diputuskan oleh Allah dan Rasulnya tidak bisa diubah. Sebab itu Allah menyebutkan dalam Al-Quranul Karim, "Ma kana lil mu'min wala mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran ay yakuna lahumul khiyaratu min amrihim." Tidaklah pantas laki-laki dan perempuan yang beriman bila Allah juga Rasulnya telah memutuskan suatu perkara, ada bagi mereka pilihan yang lain selain dari Allah dan Rasulnya. Ini mereka paham, maka mereka bertanya. Maka saat itu ikhwati assalamu alaikum. Tapi ini bukan menjadi pendapat bahwa ada kalanya Nabi berpendapat bukan wahyu. Tidak, semua perbuatan Nabi wahyu. Kalau seandainya perbuatan Nabi itu misalnya keliru, pasti akan ada cara dari Allah untuk memperingatkan Nabi. Kadang-kadang Nabi diperingatkan oleh Allah secara langsung, kadang melalui malaikat Jibril, kadang melalui kaum muslimin yang Allah kehendaki menegur Nabi, mengingatkan Nabi. Faham maksudnya, kawan? Kita buat contoh misalnya salat duhur yang pernah Nabi lakukan sebanyak 5 rakaat. Sebanyak 2 rakaat maksud saya. Beliau pernah salat duhur sebanyak 2 rakaat. Selesai salat duhur 2 rakaat, beliau salam. Orang-orang pada berkata, mulai sekarang salat cuma 2 rakaat. Mereka senang. Ya sama lah kayak antum, kayak saya toh. Kita itu kalau salatnya pendek senyumnya lebar gitu kan ya. Begitulah sahabat, mereka berdiri bangkit keluar. Rasul mendengar itu tidak suka. Beliau berdiri, duduk mencari tiang di masjid. Berarti di zaman Nabi masjidnya ada apa? Ada tiangnya. Beliau duduk di tiang masjid menyandarkan tubuhnya. Didatangi seorang lelaki yang dipanggil dengan panggilan apa? Dzul Yadain. Dzul Yadain menegur Nabi mengatakan, "Wahai Rasulullah, tadi engkau lupa atau memang sholatnya sengaja dikosor?" Kata Nabi, "Aku tidak lupa dan tidak mengkosor." Artinya menurut Nabi, perasaan beliau 4 rakaat. Kata Dzul Yadain, "Kalau begitu engkau lupa ya Rasulullah." Kata Nabi kepada sahabat-sahabat yang lainnya, "Orang ini benarkah omongannya? Benarkah dia yang ia katakan?" Kata Abu Bakar As-Siddiq, "Iya benar ya Rasulullah." Dia benar ya Rasulullah. Lalu Rasulullah melanjutkan 2 rakaat sisanya. Bukan diulang dari awal. Beliau lanjutkan 2 rakaat sisanya dengan takbiratul ihram kembali dan salam lagi. Setelah selesai salam baru beliau sujud sahwi sebanyak 2 kali, kemudian baru salam lagi. Pertanyaan kita, apakah itu pendapat Nabi? Bukan pendapat Nabi. Itu salah satu bentuk cara Allah menerangkan syariat. Karena itu zaman wahyu. Paham? Itu zaman wahyu. Jangan lagi kita berpendapat, untuk urusan agama kadang itu pendapatnya Nabi. Enggak. Agama bukan pendapatnya Nabi. Agama itu syariatnya Allah. Tugas Nabi menyampaikan syariat Allah. Paham? Jadi itu cara Allah memberikan penjelasan kepada umat Islam, murid-muridnya Nabi pada saat itu dengan cara begitu. Coba kalau seandainya tidak pernah terjadi kejadian itu, kita nggak akan pernah tahu bagaimana cara menunaikan sholat yang kurang rakaatnya. Wadah? Bagaimana syariat sujud sahwi kita nggak tahu. Nah demikian ketika terjadi perang itu.
Ketika Nabi mengambil sebuah posisi, Allah ingin menghendaki menegur Nabi melalui siapa? Sahabat Nabi yang bernama siapa tadi? Sabihwan Ibnul Mundir. Beliau menegur Nabi, menanyakan, ini posisi menurut pendapat engkau, atau ini wahyunya Allah yang mengharuskan kita di sini nggak boleh kemana-mana? Am huwa ra'yu wal harbu wal makidah? Apa ini cuma sekedar tipu daya perang yang engkau kehendaki ya Rasulullah? Kata Nabi SAW, ini bahkan cuma sekedar pendapat dalam rangka untuk membuat strategi perang saja. Kata Ibnul Mundir, wahai Rasulullah, kalau begitu ini bukan tempat yang tepat. Menurut beliau ini tempatnya kurang pas. Kalau bahasa kita ini nggak mantep ini tempatnya. Kalau boleh kata beliau, kita lebih dekat kepada pasukan musyrikin. Biar pasukan musyrikin mengambil yang di bagian bawah. Faham? Kita mengambil posisi sumber air. Lalu aliran air yang menuju lembah-lembah tadi itu dipotong, dibendung, ditutup biar genangannya di dekat pasukan kaum muslimin. Fahimtum ya Alhamdulillah. Ini selagi perang. Karena memang biasanya air kalau di padang pasir, jika tidak ada aliran, dia menggenang cuma sejenak, sebentar. Pagi dia ada, sorenya udah habis. Apa namanya? Meresap ke bawah. Maka Nabi mengatakan kalau begitu ini yang baik. Jadi benar begitu pasukan kaum muslimin mengambil posisi dekat dengan sumber mata airnya, kaum muslimin merusak sumur-sumur yang dekat orang musyrikin, kemudian air menggenang dekat kaum musyrikin tidak menyadari itu. Mereka hanya melihat ini posisi paling baik untuk menyerang pasukan kaum muslimin. Karena kan ketika itu terjadi kondisinya terjadi pasukan kaum muslimin itu bertahan, sedangkan musyrikin dalam kondisi apa? Menyerang. Nah, dalam kondisi bertahan, strategi perang yang paling baik punya bekal. Bekalnya apa? Air. Karena tidak ada ayat yang tidak ada ayat yang menegur tentang hal itu, berarti perbuatan Nabi dengan para sahabat mendekat kepada sumber air itu benar. Dibenarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi enggak cukup sampai di situ. Dibuat kemah. Dibuat sebuah tenda khusus buat Nabi. Apakah Nabi takut di medan paling depan? Tidak. Para sahabat tidak menginginkan Nabi terluka. Para sahabat tidak menginginkan Nabi terkena panas. Walaupun Nabi menginginkan terdepan, maka ditegakkan tenda. Apa yang dilakukan Nabi di bawah tenda itu? Beliau bukan tidur. Bukan seperti raja-raja kafir yang memimpin perang, tidur sambil makan buah-buahan, bertelekan, mungkin minum khamr, berbuat nista. Tapi Nabi tidak. Di perang Badar itu Nabi SAW beliau menghadap ke arah kiblat. Beliau sholat. Setelah itu beliau berdoa, panjang sekali doanya. Nabi ulang-ulang doanya. Dia minta kepada Allah agar Allah memenangkan kaum muslimin. Dan Nabi mengatakan, Alaika nuhurim ya Rabbi. Leher mereka kami serahkan kepada engkau wahai Rabbku. Hak kamu atas leher-leher mereka. Maksudnya kalahkan mereka ya Allah. Hancurkan mereka ya Allah. Berarti Nabi faham yang bisa mengalahkan itu siapa? Allah. Dan Nabi membutuhkan pertolongan Allah. Dan ini pertanda bahwa bertauhid itu begitu. Jihad ibadah atau bukan ya kawan? Ibadah. Bahkan puncak ibadah. Ibadah tertinggi dalam Islam salah satunya adalah jihad fisabilillah. Tapi tidak akan mungkin sebuah ibadah itu memperoleh kebaikan tanpa pertolongan. Dalam surah Al-Fatihah saja Allah menyebutkan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, menunjukkan bahwa peribadatan membutuhkan pertolongan. Ar-Rasul meminta tolong. Dan dari ini kata para ulama menunjukkan bahwa senjata yang paling ampuh bagi orang beriman itu doa. Sekalipun terbatas dari segi zahir. Maka bila kita telah melangkahkan kaki di medan perang, di medan jihad, di medan perjuangan, di medan dakwah, jangan takut. Bila bekal kita pedangnya cuma satu, atau cuma sebilah pisau bukan pedang, atau cuma tameng terbuat dari rotan, jangan takut. Karena yang memenangkan peperangan bukan kita. Siapa? Allah Subhanahu wa taala. Nabi ajarkan kepada kaum muslimin doa sampai Nabi menangis. Karena Nabi menangis, Abu Bakar ikut menangis.
Dan ia berkata, hasbuk ya Rasulullah, ma taraktum rabbukum. Rabbmu tidak akan meninggalkanmu. Cukup ya Rasulullah, cukup. Rabbmu tidak akan meninggalkan engkau. Kama qala radhiyallahu ta'ala. Artinya, doamu didengar oleh Allah, yakinlah bahwa Allah akan memenangkan. Maksudnya begini, Abu Bakar khawatir Nabi sedih. Karena melihat pasukan kaum muslimin apa? Jumlahnya tidak banyak, cuma 300 sekian. Ada yang menyebutkan 313, 315, 317 dan seterusnya. Dibandingkan pasukan kaum musyrikin 3 kali lipat. Dan itu hal yang wajar. Maka Nabi doa sambil meneteskan air mata, hasbuk ya Rasulullah, ma taraktum ya rabbukum. Tidak meninggalkanmu Rabbmu. Tidak akan meninggalkanmu Rabbmu, tidak akan meninggalkanmu Rabbmu. Cukup Rasulullah. Maka Nabi tidak berhenti, doa terus. Dan ketika kaum muslimin ketika itu mulai muncul di malam hari perasaan gentar, itu wajar. Wajar ikhwati azan wa yakum menghadapi medan perang. Pasukan yang dihadapi enggak punya akhlak dan enggak punya adab, kan begitu biasanya. Sebagaimana umumnya orang kalau enggak tahu tentang tauhid, ya udah. Kata-katanya kasar, kalimat-kalimatnya buruk, ejekan-ejekannya luar biasa. Ditambah lagi orang-orang musyrik itu menampilkan penyair-penyair yang isi syairnya mengejek Nabi dan kaum muslimin. Apa bahasa kita? Memerangi kaum muslimin dengan apa? Pemikiran. Diprovokasi dulu. Dilemahkan hatinya kaum muslimin itu pakai opini-opini, pakai omongan-omongan, pakai sindiran-sindiran. Ya, memang begitu strategi perang itu ya kawan. Kadang membangkitkan kemarahan membuat lemah. Kan orang kalau gampang marah jadi lemah. Tapi mereka lupa kalau kaum muslimin itu marah karena Allah. Dan marahnya karena Allah membangkitkan semangat, bukan melelahkan. Maka itu ikhwati azan wa iyyakum, kalau Anda, kalau saya, kalau kita mau marah-marah yang bermanfaat, marahnya karena Allah. Jangan marah karena emosional, enggak mendatangkan kebaikan. Ketika itu hati kaum muslimin terasa apa? Sedikit bergetar tentang ejekan-ejekan mereka, omongan-omongan mereka. Mereka menjanjikan kalau kaum muslimin binasa, maka wanita-wanita yang ada di Madinah, anak-anak yang ada di Madinah akan diperbudak sama mereka, akan dinistai oleh mereka. Itu kan membuat hati kaum muslimin gentar. Ketika itu sebentar, tapi Allah menurunkan cara. Apa caranya, ikhwan? Allah buat kaum muslimin ketika itu sedikit mengantuk. Kan orang itu kalau panik, obatnya apa, ikhwan? Teman-teman, orang kalau panik obatnya apa? Salah satu obatnya apa? Tidur. Tidur itu obat yang baik kalau tepat. Tapi kalau tidur terus, ya jadi penyakit. Jangan terlalu banyak tidur. Tidur yang dibutuhkan. Termasuk kebutuhan tidur tadi itu ketika Anda dalam kondisi panik, dalam kondisi kebingungan, tidur sejenak. Dan kaum muslimin ditidurkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebentar. Bangun tidur mereka tumbuh semangatnya. Masyaallah la quwwata illa billah. Dan ini jadi faedah yang bisa kita ambil ikhwati. Allah Subhanahu wa taala menghendaki strategi perang dengan cara seperti itu. Dan faedah yang bisa kita ambil, ketetapan Allah dan ketetapan Rasulnya jangan diubah-ubah. Sampai hari kiamat, tiap apa yang telah Allah dan Rasulnya tetapkan itu mengandung kebaikan. Dan jangan ditakar menggunakan apa? Akal kita. Karena agama kita bukan akal. Laulad dinu bi ra'yi, kalau seandainya agama takarannya akal, kata Ali bin Abi Thalib, niscaya yang paling pantas diusap ketika berwudu memakai sepatu adalah bagian telapaknya, karena yang kotor bagian telapaknya. Tapi agama adalah qala Allah, qala ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Iqra ya fillah. Mendirikan pos komando. Setelah kaum muslimin mengambil posisi di sumber air tersebut, Sa'ad bin Mu'adz mengusulkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar kaum muslimin mendirikan pusat komando untuk beliau sebagai upaya mengantisipasi kondisi darurat dan memprediksi kekalahan sebelum kemenangan. Dia berkata, "Wahai Nabi Allah, tidakkah sebaiknya kami dirikan tempat berteduh untukmu dan menyiapkan kendaraan di dekatmu? Kemudian kami akan menghadapi musuh."
Jika Allah berkenan memuliakan dan menangkan kami atas musuh, maka hal itulah yang kami tambahkan. Namun jika yang terjadi sebaliknya, maka engkau sudah duduk di kendaraanmu, sehingga dapat menyongsong kaum kami yang tidak ikut serta. Sungguh, tidak sedikit kaum kami yang tidak ikut bersamamu, wahai Nabi Allah. Kecintaan kami terhadapmu tidaklah jauh lebih besar ketimbang kecintaan mereka terhadapmu. Jikalau mereka tahu bahwa engkau menghadapi peperangan, niscaya mereka tidak akan ketinggalan menyertaimu. Artinya pada saat itu perang Badar bukan fardu ain. Perang Badar yang terjadi fardu alal kifayah. Karena yang ikut serta dalam peperangan itu hanya beberapa ratus orang. Sebagian sahabat tinggal di kota Madinah. Mereka tidak ikut perang. Sehingga pada saat itu salah seorang sahabat Nabi memberikan nasihat kepada Nabi SAW, memberikan saran ini, Sa'ad bin Mu'ad radhiyallahu ta'ala, menyarankan untuk buat kemah, buat tenda, dikasih kendaraan. Padahal saat itu kendaraannya baru berapa? 2, kan di medan perang cuma 2. Disiapkan 1 buat Nabi, jaga-jaga kalau kaum muslimin kalah, harapannya Nabi bisa pergi datang ke Madinah, memobilisasi pasukan kaum muslimin untuk kembali menyerang. Faedah yang menakjubkan yang kita ambil, saat ini tidak punya suudon kepada teman-teman yang tidak ikut perang. Dan memiliki sikap apa? Tawadhu, rendah hati. Karena ia mengatakan di Madinah itu masih ada lelaki-lelaki. Dibandingkan kami, kecintaan mereka kepada engkau lebih besar. Maksudnya mereka lebih mulia dibandingkan kami. Mereka lebih luar biasa dibandingkan kami. Kalau kami belum seberapa dibandingkan mereka. Ini namanya apa ya? Ketawaduan. Dan tidak punya suudzon, prasangka buruk kepada siapa? Teman-temannya. Beda sama orang-orang munafik. Mungkin akan muncul prasangka kita bersusah-susah, mereka di Madinah enak-enakan. Enggak begitu. Tapi Sa'ad bin Abi Waqqas meyakinkan ucapannya itu kepada Nabi dan didengar oleh para sahabat. Dan itu salah satu bentuk tanda-tanda kemenangan. Ketika kaum muslimin tidak punya sifat hasad kepada saudaranya. Ini ingat ikhwan. Kalau kita dalam sebuah barisan perang atau kita dalam sebuah majelis kita sudah enggak ada lagi yang dengki dengan kita, ini tanda-tanda kebaikan. Kemenangan akan dekat. Karena salah satu perusak amal, gagalnya sebuah peperangan di medan jihad, salah satunya ini kedengkian, hasad dan semisalnya. Diangkat oleh Allah dari hati-hati kaum muslimin. Saat memberikan strategi karena kecintaannya kepada Nabi, diletakkan di belakang. Jadi bukan karena para sahabat itu enggak mau, bukan karena para sahabat melihat Nabi itu sepertinya takut perang, bukan, tapi karena mereka tahu Nabi lebih pantas dirindukan. Dan ini faedah yang ketiga. Faedah yang ketiga apa? Mereka lebih cinta kepada Nabi dibandingkan apa? Dirinya sendiri. Kan bisa saja kuda perangnya bagi yang punya kuda perang. Kalau kalah perang bisa lari, sahih? Tapi tidak, dia ingin siapkan buat Nabi. Dan dia mengatakan kalau seandainya Allah menjayakan kita, itu yang kami harapkan dan kami sukai. Kalau tidak, engkau bisa memobilisasi kaum muslimin yang lainnya. Masya Allah, la quwata illa billah. Betul-betul ketika perang itu pusat perhatian para sahabat hanya kepada siapa? Rasul. Gimana caranya Rasul selamat? Gimana caranya Rasul melindungi? Bagaimana caranya suara Rasul didengar oleh semua kaum muslimin? Bagaimana caranya Rasul bisa melihat posisi-posisi kaum muslimin perang di sini, biar Nabi berkata demikian musuh menyerang, perang di sana demikian kalian harus menyerang. Ini perang di masa dahulu. Karena memang perang di masa dahulu berhadap-hadapan. Lanjutkan ya, sedikit. Mendengar itu, Rasulullah SAW memujinya dengan pujian yang baik dan mendoakan kebaikan untuknya. Kaum muslimin pun mendirikan tempat berteduh untuk Rasulullah SAW di lokasi yang agak tinggi dan terletak di arah timur laut medan peperangan. Dan dari sana medan pertempuran dapat dimonitor secara keseluruhan. Demikian pula telah dimiliki suatu regu yang terdiri dari para pemuda Ansor di bawah komando Sa'ad bin Mu'az yang bertugas menjaga Rasulullah SAW di seputar poskonya. Nah, berarti ikhwati assalamualaikum. Ini menandakan apa? Boleh komandan perang itu berada di barisan belakang untuk memonitor sebuah peperangan. Ini boleh. Bukan berarti komandan mesti di depan atau panglima perang maksud saya. Bukan mesti di depan. Tapi di depan juga boleh. Karena sejarah menunjukkan bahwa Nabi di setiap medan perang paling depan.
Ketika para sahabat sebagiannya mundur di belakangnya Nabi, Nabi yang ada di depan. Sampai dalam sebuah peperangan, para sahabat berlindung di belakang Nabi. Sambil Nabi berteriak dan berkata, "Ana nabiyullah la ukadzib." Aku enggak bohong, aku ini benar-benar nabinya Allah. Aku enggak bohong, aku benar-benar nabinya Allah. Para sahabat berlindung di belakang Nabi. Dan itu kisah kepahlawanan keberanian siapa? Rasulullah. Ini nasihat. Berarti tiap pemimpin ya harus punya sikap apa? Berani. Punya sifat kepahlawanan yang besar. Bisa menjadi sebab kebaikan bagi orang-orang yang dia pimpin. Sedikit lagi ya, Fadl. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memobilisasi tentaranya dan berjalan di lokasi pertempuran dan menunjuk dengan tangannya, "Ini tempat kematian si fulan besok, insya Allah." Nah, ini wahyu Allah. Maka Nabi mengatakan dengan kalimat lafaz hada masra' fulani ghadan insyaallah. Insyaallah ini tempat si fulan terbunuh. Lalu datang lagi lewat yang ini si fulan terbunuh di sini. Kemudian Rasulullah SAW tidur dan ketika terjadi peperangan benar nama orang yang disebut oleh Nabi fulan matinya di sini tepat di tempat itu mereka mati. Ini khusus buat Nabi. Antum nggak boleh begitu. Kita nggak boleh. Ini besok si fulan mati di sini. Ya kalau si fulan, kalau yang ngomong bagaimana ya kan? Maka sebab itu ini perkara gaib. Dan itu bukti bahwa sebagian hamba Allah yakni para nabi dan rasul mereka diberitahu perkara yang gaib sebatas yang diberitahukan maka dia tahu. Bukan tahu semua perkara yang gaib. Bukan tahu tentang semua perkara yang gaib. Dan itu Nabi sering melihat yang seperti itu. Nabi melewati dua buah kuburan sambil berkata dua-duanya sedang disiksa. Padahal siksa kubur perkara gaib. Termasuk hal ini Nabi katakan insyaallah di sini tempat matinya fulan, insyaallah tempat matinya fulan. Faedah yang bisa kita ambil, jangan tinggalkan kebiasaan mengucapkan kalimat apa? Insyaallah. Terutama kalau itu berkaitan dengan masalah janji. Maka jangan lupa mengucapkan kalimat insyaallah. Ini penting karena ini syariat, karena sebagian orang kadang-kadang memastikan tapi tidak mengucapkan kalimat insyaallah. Wallahu a'lam bishawab. Baik teman-teman. Mungkin sampai di sini semoga bermanfaat. Ada sedikit waktu untuk tanya jawab. Ustaz, saat hujan bagi laki-laki sholat di rumah atau menjamak di masjid? Mungkin pertanyaan beliau ini maksudnya ketika sholat zuhur hujan turun. Apakah boleh menjamak sholat asar? Jawabannya boleh. Dengan asumsi perkiraan hujan tidak akan berhenti sampai asar. Kan di beberapa negeri di tempat kita itu kalau hujan dari pagi sampai sore kadang-kadang. Nah kalau ada orang dia di masjid sudah melaksanakan sholat zuhur lalu imam melihat sepertinya hujan akan datang sampai malam, maka dia boleh menjamak zuhur dengan apa? Sholatnya menjamak bersama dengan imam. Yang nggak boleh ternyata imamnya nggak menjamak lalu makmumnya jamak sendiri-sendiri, ini nggak boleh. Nah, komandang adzan dikumandangkan mereka tetap harus ke masjid. Wallahu alam bishawab. Dulu Nabi pernah menjamak antara zuhur dengan apa? Asar di waktu hujan. Suami pergi keluar untuk nongkrong atau ngopi dan istri tinggal di rumah. Apa hukumnya? La haula wala quwata illa billah. Ya, teman-teman, kalau sudah kita berada di luar menghabiskan waktu untuk bekerja, maka jangan tinggalkan keluarga kita. Bersama dengan keluarga lebih baik. Apalagi ba'da sholat isya. Jangan keluar, nongkrong, minum kopi. Faedahnya enggak ada. Faedahnya enggak ada. Apa antum minum kopinya sambil buka kitab Ushulus Salasah? Kan enggak toh? Biasanya ngobrol. Enggak boleh. Menyia-nyiakan dan membuang-buang waktu. Antum beli kopi bawa pulang, ngopi sama siapa? Istri. Insyaallah lebih nikmat. Wadah? Adapun dengan orang biasanya ghibah, namimah dan menghilangkan marwah. Muruah kehormatan itu hilang kalau suka nongkrong di warung kopi. Dulu para ulama ahlul hadis enggak mau mengambil riwayat dari perawi yang suka nongkrong di pinggir jalan atau di warung kopi. Itu tempat di mana ada orang ngumpul banyak, itu para perawi hadis mau meriwayatkan hadis dari orang yang dikenal alim, enggak jadi ditinggalkan. Karena dia termasuk jenis orang yang suka menyia-nyiakan waktu, enggak amanah. Nasihat saya buat teman-teman,
Jangan suka nongkrong di warung kopi lah. Bukan berarti tidak boleh minum di mana? Di warung kopi atau kafe. Ini kan mudaratnya banyak. Sekarang kafe yang kebanyakan yang ada. Mana kafe yang jauh dari maksiat? Hampir nggak ada. Walaupun ditulisi kafe Islami misalnya gitu ya. Mungkin maksiatnya lebih banyak. Sahih ya ikhwati? Ini yang bertanya ini ibu-ibu. Antum harus sadar, ini curhat namanya teman-teman. Jadi antum yang merasa begitu, jangan lagi diulangi. Istri antum ingin nyampaikan pesan sama antum, Bi, kalau sudah Isya, duduk ngopinya sama siapa? Istri. Mudah-mudahan antum tidak suka ngopi di luar rumah. Ustadz, saya sudah hijrah dari pekerjaan ribawi ya, tapi saya masih memiliki hutang kartu kredit, hutang kartu kredit. Tanpa sepengetahuan saya mendapat komisi dari perpanjangan asuransi mobil. Saya dulu yang Masya Allah, saya bacanya agak susah ini alhamdulillah. Boleh enggak uang komisi itu dibayarkan ke hutang riba tersebut? Akhi fillah a'azanillahu wa iyyakum. Kalau memang kartu kreditnya tadi itu yang tersisa cuma ribanya, bukan utangnya ya. Kan utang itu boleh. Yang enggak boleh menambahi pembayarannya itu meminta tambahan atau disebut dengan ribanya. Jadi kalau antum punya hutang 30 juta, kemudian ribanya cuma 10.000, antum bayar pakai uang riba 10.000 itu. Jangan antum bayar 30 juta 10.000 semua uang riba. Ya enggak boleh. Kan hutangnya pada asalnya halal. Ya enggak boleh ribanya. Kalau pertanyaan antum, boleh enggak Ustaz saya bayar ribanya pakai uang riba? Yang bukan antum bermaksud punya riba. Barangkali ada orang punya uang riba, antum dikasih ini ada uang riba, bayarkan utang ribamu. Itu boleh diterima. Dan ini pendapat yang dipilih oleh Imam Al-Utsaimin rahimahullah, boleh dibayarkan riba dengan riba. Tapi yang enggak boleh utang antum 30 juta dengan cara halal dibayar pakai uang riba, itu yang enggak boleh. Paham? Yang baik dibayar dengan yang baik, ikhwati a'azallahu wa iyyakum. Kami menasihatkan kalau masih punya utang riba, kerahkan segenap tenaga antum. Doa kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian juga jual apa yang antum punya. Ustaz aku jual. Utang antum 30 juta, tambah ribanya 30 juta, antum punya rumah harganya 800 juta, jual rumah antum. Bayarkan utang antum semuanya. Ustaz semua harta dijual untuk bayar utang riba, habis enggak punya apa-apa, antum punya Allah. Dan antum punya iman, dan antum punya takwa. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan kasih jalan keluar baginya. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan Allah akan berikan kepadanya karunia rezeki dari arah yang tidak Jangan punya pendapat mau tinggal di mana nanti Ustaz. Allah kasih antum tempat tinggal, percayalah. Jual rumah antum, jual mobil antum, bayarkan hutang riba antum. Takut kalau rumah dan mobilnya masih ada, ribanya masih ada, terus mati. Gimana nanti di hadapan Allah? Wallahu alam. Akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika, la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.